Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Putra dengan NIM 2214020030. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab di kelas PBAD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Imla Al-Arabi. Adapun pembahasan yang akan saya bahas dalam kesempatan video ini yaitu tentang Anwa'ul Hamzah, yaitu tentang jenis-jenis ataupun pembagian-pembagian hamzah atau macam-macam hamzah. Baiklah, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Anwa'ul hamzah. Secara letak ataupun secara posisi, hamzah itu ada di 3 posisi. Yang pertama kita kenal dengan namanya hamzah awwalil kalimah, yaitu hamzah yang berada di awal kalimat. Dan yang kedua, ada yang namanya hamzah wasatil kalimah atau hamzah mutawasitah, yaitu hamzah yang berada di tengah kalimat. Seperti sa'ala. Dan yang ketiga, ada yang namanya hamzah akhiril kalimah atau hamzah mutatarifah, yaitu hamzah yang berada di akhir kalimat. Dari ketiga jenis atau macam-macam hamzah ini, yang akan kita bahas atau yang akan kita lebih mendalaminya yaitu pada hamzah awal kalimah, yaitu pada hamzah awalil kalimah. Anwa'ul hamzah fi awalil kalimah. Jenis-jenis hamzah di awal kalimat. Ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada hamzatul asli. Yang kedua ada hamzatul muhbir an nafsihi. Dan yang ketiga ada hamzatul istifham. Yang keempat ada hamzatul nida'. Yang kelima ada hamzatul wasli. Dan yang keenam ada hamzatul qat'i. Dari keenam bagian-bagian hamzah di awal kalimat, agar lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu dari keenam macam hamzah di awal kalimat ini. Baik, yang pertama kita bahas tentang hamzatul asli. Hamzatul asli وهي التي تكون في بنية الكلمة. Dia adalah hamzah yang ada di bangunan kalimat. Apa maksudnya?
Maksudnya adalah hamzatul asli adalah hamzah yang merupakan bagian dari kalimat tersebut. Contoh, seperti abun, ummun, akhadha, akala, inna, idza. Dan masih banyak contoh yang lainnya juga. Dan hamzah asli bukan hamzah yang terpisah. Di sini sudah saya tandai yang hamzah asli ini dengan yang berwarna merah. Seperti abun, seperti ini. Ini merupakan hamzah asli. Tayyib, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hamzatul muhbir an nafsihi. Hamzatul muhbir an nafsihi وهي التي تكون أول المضارع المسند إلى المتكلم الواحد, yaitu adalah hamzah yang menjadi awal dari fi'il mudhari' yang disandarkan kepada mutakallim. Mutakallim di sini adalah orang yang berbicara. Orang yang berbicara ini ada dua, yaitu aku dan kita. Aku inilah yang disebut dengan al-mutakallimil wahid, dan kita disebut dengan ma'al ghairihi. Atau lebih mudah kita pahami dari hamzatul muhbir an nafsihi ini, yaitu adalah hamzah yang merupakan salah satu dari huruf mudhara'ah. Contohnya seperti aqra'u, azhabu, ahsanu, dan aktubu. Hamzah yang di depan ini, inilah yang disebut dengan hamzatul muhbir an nafsihi. Di sini sudah saya tandai dengan berwarna merah, jadi mudah teman-teman untuk memahaminya. Tayyib, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, pembahasan jenis hamzah yang ketiga, yaitu tentang hamzatul istifham. Hamzatul istifham wahia kalimati bira'siha ya'ti bihali istihbar an amrin. Dia adalah kalimat dengan hamzah tersebut ada itu untuk menuntut atau mendapatkan khabar dari suatu perkara. Atau lebih gampangnya, hamzatul istifham ini adalah hamzah istifham ini pertanyaan yang menuntut adanya jawaban atau penjelasan untuk mendapatkan pemahaman, untuk mendapatkan berita. Bisa kita kasih contohnya seperti atakunu minal faizin, apakah kamu akan menjadi orang yang berhasil? Ini merupakan salah satu contoh dari hamzatul istifham yang membutuhkan jawaban ataupun khabar. Jadi intinya hamzah istifham ini adalah suatu pertanyaan yang menuntut adanya jawaban. Tayyib. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu tentang hamzatul nida'. Hamzatul nida'
Wahia kalimatu bira'siha ya'ti biha linida'il qarib. Atau bisa kita katakan hamzatul nida ini yaitu panggilan. Seperti kata hey misalnya. Hamzatul nida yaitu hamzah untuk menandakan yang dekat. Atau bisa kita katakan itu kalau dekat kita gunakan hamzah. Adapun contohnya bisa kita kasih contoh seperti Abdullah. Hey Abdullah. Ini contoh yang pertama. Atau bisa juga kita ambil contoh yang lain seperti Muhammad. Hey Muhammad. Ini untuk yang dekat. Tetapi kalau kita untuk gunakan yang jauh, dari kata Muhammad ini juga bisa, tetapi hamzahnya kita panjangkan. Misalnya, kalau yang dekat kita gunakan Muhammad, hey Muhammad, tetapi kalau yang jauh kita panjangkan. Misalnya, Muhammad, hey Muhammad, contohnya. Ini untuk hamzatul nida'. Tayyib, kita lanjutkan ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang hamzatul wasli. Wahia hamzah fi awalil kalimah. Yasbut lafzuha indal ibtida' biha wa yaskut lafzuha indal waslil kalimah bima qablaha. Yaitu dia adalah hamzah di awal kalimat yang ditetapkan lafaznya atau yang dilapaskan ketika berada di permukaan dan dibuang lapasnya atau tidak dilapaskan ketika diwasalkan. Tidak dilapaskan ketika diwasalkan kalimat dengan yang datang sebelumnya. Dengan kalimat yang datang sebelumnya. Kalau di awal itu dilapaskan, tapi kalau diwasalkan dengan suatu kalimat yang di depannya, maka dia tidak dilapaskan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Contohnya seperti ismun. Kalau dia berada di awal, misalnya ismun, ini dilapaskan. Tetapi kalau ada suatu kalimat di depannya, itu tidak dilapaskan. Contohnya wasmun. Wasmun. Jadi langsung aja wasmun. Tidak perlu dilapaskan. Contoh yang kedua seperti ibnun. Kalau di awal kita lapaskan ibnun. Tetapi kalau ada suatu kalimat di depannya, itu tidak perlu dilapaskan. Seperti wabnun. 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 Lebih kurang seperti itu untuk contoh dari hamzatul wasli. Semoga teman-teman paham tentang hamzatul wasli. Tayyib. Adapun pembahasan yang terakhir dari pembagian jenis-jenis hamzah di awal kalimat, yang terakhir ada hamzatul fasl atau yang lebih kita kenal itu dengan nama hamzatul qat'i.
وهي الهمزة التي تكتب وتلفظ في أول ووسط وآخر الكلمة. Maksudnya adalah hamzah yang ditulis ataupun dibaca ataupun yang dilafaz di awal. Kalau di awal juga dilafazkan, di tengah, wawasatin, di tengah, dilafazkan juga, maupun di akhir kalimat juga dilafazkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalnya, inna, anna, ini isim. Contoh dari inna, anna. Kalau dia berada di awal seperti ini, dia berada di awal, inna itu dilafazkan. Tetapi kalau diwasalkan juga dibaca. Misalnya wa inna ataupun juga dengan contoh yang berikut ini, kalau diwasalkan dengan kata yang sebelumnya juga dibaca wa anna. Berbeda dengan hamzah wasal tadi. Kalau hamzah wasal tadi ketika ada yang sebelumnya itu tidak dibaca. Jadi langsung aja. Tetapi kalau hamzatul qat'i ini dibaca. Adapun contoh yang berikutnya seperti Ahmad, Aslam, ini huruf kalau berada di awal, dan ini hamzah yang berada di awal tetap dibaca. Tetapi kalau diwasalkan juga dibaca. Misalnya wa Ahmad, wa Aslam juga dibaca. Mungkin sekian dari penjelasan untuk hamzatul qat'i. Semoga teman-teman paham. Mungkin kita telah membahas keenam macam-macam hamzah yang berada di awal kalimat tadi. Mungkin saya rasa cukup. Semoga teman-teman paham dari penjelasan keenam, penjelasan dari jenis-jenis hamzah yang berada di awal kalimat tadi. Mulai dari hamzatul asli, hamzatul an-nafsih, hamzatul istifham, hamzatul al-nida', hamzatul wasal, hamzatul qat'i. Semoga teman-teman paham penjelasannya. Terima kasih yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Syukron, terima kasih. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah memahami video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.